Halo Tripod Film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke, Tripod Film, kali ini gua baru aja menonton film Insidious The Red Door. Film keberapa ya? Kelima ya kalau nggak salah ya. Dan ternyata setelah gua nonton filmnya, awalnya ekspektasi gua ya untuk menonton Insidious tuh tersendiri lah ya. Kita punya film yang akan kita tonton yang tentu saja sudah ada bayangan di pikiran gue film Insidious sebelum-sebelumnya, yang dimana ya lumayan lah ya untuk dinikmati. Dan setelah nonton film ini ternyata rada boring ya, mungkin karena polanya atau formatnya itu-itu aja konsepnya gitu. Jadi kalau menurut gue ini di sini gue kurang puas ya sama filmnya. Tapi ada beberapa sisi positifnya lah dari film ini. Jadi seperti apa review lengkap dari gua tentang Insidious The Red Door? Langsung kita masuk ke review film. Oke penikmat film, langsung aja kita akan mereview film The Red Door Insidious yang kelima ya kalau nggak salah. Dan film ini dibintangi oleh Tis Kim Kins sebagai Dalton Lambert. Lalu ada Patrick Wilson sebagai Josh, lalu ada Ross Banner sebagai Renal, lalu ada Sinclair Daniel sebagai Chris, lalu ada Hiam Abbas sebagai Profesor Armagan, lalu ada Andre Saylor sebagai Foster, dan ya masih banyak lagi lah pemeran pendukung lainnya, dan disutradarai oleh Patrick Wilson sendiri ya. Dan ditulis ceritanya oleh Blake Wennell dan Scott Teems. Oke, film ini diproduksi oleh Screen Gems, Stage 6 Film, Blumhouse Production, dan tentu saja didistribusikan oleh Sony Pictures. Oke, film ini sudah tayang di bioskop dan bisa kalian langsung saksikan. Ya masih tayang lah ya, masih banyak juga sih kayaknya pas gue lihat di aplikasi TixID ataupun aplikasi MTix dan lain-lain, masih banyak jadwal tayangnya. Dan kemungkinan sih emang seluruh film yang ada di bioskop diambil jadwalnya sama Insidious, dan juga yang lagi tayang film Tom Cruise tuh, Mission Impossible. Jadi dua film itu mendominasi bioskop tanah air kita untuk saat ini. Dan untuk film Insidious The Red Door ini, kalau menurut gue sih filmnya menceritakan tentang ya kisah seorang Dalton ya yang bertemu dengan iblis yang selalu mengganggu bapaknya. Dan dia juga seorang pelukis ya di sini ya. Dan dari lukisan itu ternyata dia bisa berpindah alam. Jadi nggak perlu meditasi banyak-banyak kayak yang sebelum-sebelumnya ribet. Dia hanya dengan melukis tiba-tiba dia udah berpindah alam. Jadi banyak kejadian yang menurut gua sih dia ditarik oleh iblis si kepala merah itu untuk masuk ke dalam dunianya. Jadi kayak si iblis itu kayaknya pengen keluar tapi melalui si Dalton. Sementara si Dalton ini nggak bisa mengendalikan dirinya ya, dan selalu penasaran ya apa sih yang ada di balik pintu merah itu. Dia penasaran sama alam goibnya itu, jadi makanya dia digambar terus. Nah kalau menurut gue ya sisi boringnya ya, menurut gue sih emang sih pola dia tuh selalu tentang ke tempat atau berkeliaran, atau kita menyusuri setiap lorong-lorong atau tempat yang bisa dikategorikan alam goibnya itu untuk kita telusuri setiap tempatnya, lalu kita bertemu dengan sosok misterius apa nanti yang nongol. Menurut gue itu sudah sering muncul di film sebelum-sebelumnya ya, pola seperti itu yang awalnya diganggu, lalu dia masuk ke pintu merah, lalu berkeliaran, lalu bertemu dengan sosok-sosok aneh yang tentu saja jarang ditemuin, dan sosok utamanya di sini si setan atau iblis kepala merah itu. Dan menurut gue sih nggak terlalu sulit juga sebenarnya si iblis ini untuk dikalahkan ya. Menurut gue nih ceritanya rada boring, mungkin karena ya basicnya nggak terlalu kuat ya untuk penceritaannya. Kalau yang Insidious 1-2 tuh keren tuh menurut gue, karena kan di situ sosok anak yang jiwanya terbelenggu atau di kerangkeng ya sama
sosok iblis. Jadi ibaratnya dia koma tuh, dari koma itu si anaknya ini kayak ada di alam goib. Akhirnya si nenek-nenek yang biasa kita nongol itu, lupa gue namanya siapa, dia selalu hadir waktu itu di film pertama, kedua, ketiga. Dan menurut gue itu keren sih, karena kan kisahnya itu emang bagus untuk diangkat tentang anak yang koma gitu, lalu jiwanya berada di tempat lain di alam gaib itu. Nah kalau menurut gue itu motivasinya bagus untuk menuju ke sana, menuju ke alam gaib. Kalau yang kali ini kalau menurut gue sih rada boring ya, karena penceritaan si Daltonnya aja menurut gue untuk motivasi kesananya aja kurang kuat gitu. Dia lebih ke ditarik gitu sama si setannya untuk ke alam gaib. Sementara kalau menurut gue gangguan-gangguan mistis yang dialami di film-film sebelumnya lebih mencekam dan lebih mengagetkan gitu ya, secara jump scare-nya pun. Jadi ya dari awal sampai pertengahan tuh menurut gue boring banget ya, sangat membosankan. Dan menurut gue ya jump scare-nya nggak terlalu mengejutkan sih. Hanya yang tentang muntah aja tuh menurut gue menarik ya, konsepnya dia di kolong tempat tidur lalu dimuntahin sama si setan. Itu keren sih menurut gue, dan menurut gue cukup mengejutkan dengan terapi muntah seperti itu. Tapi di sini si Josh juga menurut gue ya, sebagai bapaknya si Dalton ternyata nggak terlalu berpengaruh banget ya, malah hanya menahan pintu aja untuk setannya nggak keluar. Jadi menurut gue sih dampaknya kehadiran si Josh alias bapaknya ini hanya sebagai kayak, oh anak gue disekap sama setan nih di alam gaib. Akhirnya dia datang ke tempat tersebut dan menyelamatkannya ya dengan cara itu, karena setannya lagi keluar dia langsung nyelamatin, dan akhirnya setannya itu kembali dan akhirnya dikunci, ditahan lah pintunya. Dan sempat juga dia kalau ibaratnya dia keluar, setannya juga ikutan keluar kan, akhirnya ditutup pintunya dengan cara dilukis kan. Menurut gue rada aneh aja gitu, tapi ya itulah konsep yang mereka bikin ya. Dari beberapa film Insidious 1, 2, 3, 4, 5, kalau gue sih sukanya yang satu sama yang kedua ya. Yang ketiga sudah beda banget ceritanya dan menurut gue udah mulai nggak seru. Dan yang keempat tuh yang The Last Key ya, yang setan yang ngunci mulut itu juga sebenarnya menarik sih. Ada beberapa treatment horror yang juga seru, cuman ternyata tetap 1, 2 yang paling berkesan ya. Mungkin karena ceritanya lebih kuat dibandingkan film yang berikutnya nih, terutama ini. Mungkin untuk storyline-nya di sini masa lalu ya, prequel kayaknya sih seperti itu. Karena dia belum bertemu dengan tim yang suka gituin hantu tuh, sosok pemburu hantunya itu loh, dua orang gila juga. Asik sih itu dengan karakter mereka itu. Sebenarnya itu sebelum mereka gabung ke paranormal itu, jadi kalau menurut gue sih seruan yang saat mereka gabung dibandingkan sebelum yang kayak sekarang nih. Background story si Josh-nya juga kurang kuat sih ya. Harusnya ini lebih lengkap tentang si Josh-nya, bukan tentang si Dalton-nya. Tapi ya udahlah, itu yang mau diceritain. Oke, intinya gue boring dan ada beberapa aja ya treatment horror atau jumpscare yang kena di gue, tapi hampir keseluruhan nggak terlalu menyeramkan, hanya ya begitu aja lah, menyelamatkan anaknya yang disekap oleh si setan merah, kepala merah itu. Ya jadi saling keterkaitan batin ya antara si anak yang posisinya di sini, berbeda tempat tuh dengan si bapak yang posisinya juga tempat lain, tapi ingin berusaha menyelamatkan anaknya di dalam gaib itu. Jadi kayak berjalan seiringan tapi di tempat yang berbeda. Oke, seperti itulah ceritanya. Menurut gue sih kurang aja, tapi mungkin karena penguatan ceritanya aja ya. Oke, next ada film The Nun ya kayaknya ya, The Nun Falak tuh. Wah, nanti gue bakal buat reaction trailernya dan kemungkinan gue akan nonton, mungkin bisa bareng Teddy atau sendiri ya, lihat aja nanti bagaimana kesempatan gue kalau bisa bertemu dengan Teddy lagi. Kita akan nonton bareng film The Nun Falak yang kedua. Seperti apa ya kira-kira, lebih serem apa enggak ya dari Insidious yang ini. Insidious yang kelima ini kurang seru ya, The Red Door, dan sebelumnya juga The Conjuring 3 ya kalau nggak salah ya. Itu juga gila, membosankan dan jelek banget, terutama setannya itu aneh-aneh. Dan menurut gue nggak ada sisi serem-seremnya gitu.
ya dari ceritanya juga kurang menarik, lebih ke boring aja. Nah semoga aja Denun nih, Denun 2 potensial banget nih. Semoga Palak nih akan diceritakan lebih bagus lagi dan lebih terornya lebih mencekam lagi ya. Dardedornya itu loh, semoga ya. Jadi kalau ini sih terlalu lama gitu ya, setupnya terlalu lama sebelum ke jumpscare yang meledak-meledaknya itu. Jadi kita nungguin banget nih, nungguin setannya muncul tapi nggak muncul, munculnya malah di waktu yang momen yang tidak tepat, yang gua jumpscare-nya nggak kena lah. Oke, kita nantikan film The Nun 2 ya nanti ya nextnya untuk horor yang akan gue tonton, dan kemungkinan juga ada horor Indonesia yang bakal gue tonton yaitu Susana. Untuk yang terbaru ya, judulnya Malam Jumat Kliwon yang diperankan oleh Luna Maya. Itu juga udah sempat gue buat reaction trailernya. Dan apalagi ya, ya kita tunggu lagi lah film-film horor menarik lainnya nanti. Untuk kali ini gue kasih rating 6,8 lah ya dari 10. Jujur gue bosen dan rada boring lah ceritanya, nggak seseru film Insidious 1 dan 2. Ya mungkin harus disudahi kali ya Insidious, bikin cerita yang lebih baru lagi, yang lebih fresh dan lebih menarik mungkin ya. Kalau menurut gue nih yang sekarang lagi bagus-bagusnya nih A24 sih, itu bagus tuh. Film horor-horornya, genre horornya juga makin kesini makin menarik gitu. Konsepnya juga berbeda-beda satu film dengan film lainnya. Tapi kita lihat apakah potensi-potensi horor lainnya yang lebih seru akan nongol, kita lihat aja nanti. Oke, itu aja mungkin untuk review film kali ini. Untuk yang terdekat mungkin review yang berikutnya gue akan nge-review serial terbaru Secret Invasion, Skrull alias Nick Fury juga di situ ada. Dan gue lagi ngikutin sih sepanjang episode ini, nanti di pertengahan episode sebelum filmnya berakhir gue akan review karena gue nggak mau menceritakan ending. Jadi gue akan sesegera mungkin nanti akan gue buat review untuk Secret Invasion. Tunggu aja, tunggu dan subscribe ya Hadit Movie Time, dan tonton terus video-video menarik lainnya. Oke, tunggu video lainnya di Hadit Movie Time. Terima kasih sudah menonton. Nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.